Menanggapi kebangkitan Hamas, Kabinet Keamanan Israel mengumumkan rencana ambisius, pendudukan militer penuh atas Gaza City. Rencana ini disetujui pada awal Agustus 2025 dan melibatkan pengerahan hingga 400.000 pasukan cadangan. Tujuannya jelas menghancurkan infrastruktur Hamas, merebut sisa 30% wilayah Gaza yang masih berada di bawah kendali kelompok tersebut dan mengamankan Sandera. Namun Jenderal Eyal Zamir, Kepala Staf IDF, menyuarakan kekhawatiran serius. Ia memperingatkan bahwa operasi skala besar dapat membahayakan Sandera dan memicu gelombang kemarahan internasional. Meski demikian, persiapan terus berjalan, dengan target ofensif dimulai pada 7 Oktober, tanggal simbolis yang mengingatkan pada serangan awal Hamas di tahun 2023. Di lapangan, situasinya semakin memburuk. Serangan udara Israel di Gaza City menewaskan setidaknya 123 orang dalam 24 jam terakhir. Angka harian tertinggi dalam sepekan. Di antara korban, banyak yang merupakan warga sipil yang sedang mencari bantuan makanan. Tragedi juga terjadi di lokasi distribusi bantuan. Laporan menyebutkan 25 orang tewas ketika pasukan Israel menembaki kerumunan warga yang mengantre bantuan. Pada serangan lain, 19 orang kehilangan nyawa di titik penyaluran pangan. Sejak Mei, total korban di titik-titik bantuan mencapai 38 jiwa, dengan lebih dari 13.000 orang luka-luka. Gambar-gambar ini memicu kecaman luas dari PBB dan organisasi kemanusiaan internasional yang menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan yang disengaja. Di balik dentuman bom, diplomasi terus berjalan. Delegasi Hamas tiba di Kairo untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata. Mereka mengusulkan pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza, pemerintahan sipil non-partisan yang akan memimpin transisi pasca perang. Namun, ada syarat yang sulit disepakati. Hamas menolak disarmamen sebelum ada pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Israel di sisi lain menuntut pelucutan senjata sebagai prasyarat utama. Negosiasi ini bagaikan permainan tarik tambang politik dengan nyawa jutaan warga Gaza yang menjadi taruhannya. Konflik Gaza tidak berdiri sendiri. Iran, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat memainkan peran penting di belakang layar. Iran disebut-sebut memberikan dukungan logistik dan finansial kepada Hamas. Mesir memegang peran sebagai mediator, meski sering dikritik karena membuka dan menutup perbatasan Rafah sesuai tekanan politik. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama Israel, menyediakan bantuan militer dan intelijen. Tekanan internasional semakin meningkat, namun belum cukup untuk menghentikan operasi militer di Gaza. Banyak analis khawatir, jika situasi terus memburuk, konflik ini bisa melebar menjadi perang regional yang melibatkan lebih banyak pihak. Perang selalu membawa luka yang sulit disembuhkan. Di Gaza, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Di Israel, setiap serangan memunculkan rasa takut akan serangan balasan. Kebangkitan Hamas, strategi militer Israel, dan kegagalan diplomasi adalah bagian dari lingkaran kekerasan yang terus berulang. Namun di tengah semua ini selalu ada secercah harapan. Harapan bahwa suatu hari, dentuman senjata akan digantikan oleh suara perdamaian. Dunia menunggu, apakah para pemimpin akan memilih jalan perang yang tak berujung, atau keberanian untuk menghentikannya.